Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Ton Senin ya, dimanapun Anda berada. Gimana teman-teman ya, kabarnya ya. Semoga sehat selalu teman-teman ya. Biasanya akhir-akhir Ramadan ini banyak yang sakit ya. Itu biasanya itu proses apa ya, detoksifikasi ya. Energi-energi negatif ya, yang ada di dalam tubuh kita itu pada keluar, itu reaksinya seperti itu. Ya, seperti yang saya alami saat ini ya. Ya, yang saya rasakan ini ya, tadi saya tidak niat ya buat video ini, tidak niat ya, karena tidak kuat ya, untuk bangun aja tidak kuat ya, tapi tetap puasa aja. Anda lihatlah pucat ya. Tapi karena apa ya, semangat itu ada ya. Semangat itu terus berkobar ya, tak paksa ya. Walaupun ini keringat dingin ini teman-teman ya, keringat dingin ini. Makanya jaga kesehatan Anda ya. Jaga kesehatan Anda. Perbanyak minum air putih ya. Nanti kalau sahur ya. Kalau buka itu perbanyak minum air putih. Teman-teman Muton Senin ya. Materi kali ini tentang mata batin ya. Bagaimana kita itu membedakan ya, mana pikiran, mana batin gitu ya. Mana dimensi pikiran, mana dimensi batin. Nah, ini memang kadang sulit gitu loh ya. Kadang sulit untuk bisa membedakan ini. Nah, ketika itu adalah dimensi batin, itu tidak ada unsur subjektivitas kita gitu ya. Tidak ada unsur pengaruh dari diri kita. Artinya apa adanya. Ya. Nah, contoh ini misalkan ya. Tidak ada pengaruh dari diri kita ya. Terus bentuknya ya segini, apa onone gini. Tapi kalau itu pikiran ya, maka kita akan berpikir, oh ini geliga, ini bau panas ini. Nah, akan muncul tambahan-tambahan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini katanya dengan penglihatan ya. Ketika kita melihat dengan dimensi pikiran, kita akan melakukan seperti itu. Ibaratnya komentator gitu ya. Komen Anda itu akan omah kayak komentar gitu ya. Tapi beda ketika Anda melihat dengan dimensi batin, Anda akan bisa merasakan inti dari apa yang Anda lihat ya. Jadi wes dano komentar mana. Karena Anda sudah melihat intinya gitu ya. Bukan separuh-separuh, sepotong-sepotong, bukan. Nah, inilah bedanya ya ketika kita menggunakan dimensi pikiran dan dimensi batin. Ketika kita menggunakan dimensi batin, kita akan bisa menangkap objek tadi ya, sesuatu yang kita lihat itu secara utuh ya, tanpa tercemari oleh subjektivitas kita, tanpa tercemari oleh kepentingan kita atau sudut pandang kita. Tapi ketika itu kita menggunakan dimensi pikiran, ya wes ya, abang itu tadi hijau itu tadi kuning. Wes mau macam-macam nano-nano berdasarkan pengalaman kehidupan Anda. Nah, pentingnya seseorang itu bisa melihat dari dua dimensi tadi ya. Dimensi pikiran juga dimensi batin. Itu harus sinkron gitu ya. Harus dikendalikan. Bingung ya? Bingung teman-teman ya. Ya memang seperti itu gitu loh ya. Ketika Anda memahami apa yang saya sampaikan dengan dimensi pikiran, terus yang saya jelaskan dimensi batin, ya tidak akan sambung. Ya. Ketika katakanlah saya menjelaskan dimensi pikiran, Anda tangkap dengan dimensi batin, pasti sambung. Ya, jadi dimensi pikiran itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Batasannya apa? Pengetahuan Anda. Batasnya apa? Wawasan Anda. Keilmuan Anda, itu batasnya. Batas pemahamannya ada di situ. Tapi ketika Anda menggunakan dimensi batin, itu tanpa batas ya. Karena dimensi batin ini adalah energi. Ya, energi itu sama ya. Ya, energi itu sama. Yang membedakan adalah frekuensinya, besar kecilnya gitu. Bentuk energi itu sama. Dan setiap makhluk ya yang ada di alam semesta ini mengeluarkan energi,
Makanya Anda heran ya, ketika seseorang itu misalkan dia itu punya harimau misalnya, atau punya kelinci, mereka itu bisa berkomunikasi ya, bisa paham tentang bahasa kelinci, bahasa harimau, itu menggunakan apa? Apakah menggunakan dimensi pikiran? Tidak, menggunakan bahasa batin ya. Bahasa itu sama ya, bahasa energinya sama ya. Nah ini kalau Anda latih, wah luar biasa, maka akan terbuka yang namanya mata batin Anda. Nah semoga ini bisa Anda resapi gitu ya, walaupun sedikit, katakanlah titik-titik nanti memancing emosi Anda ya, sehingga Anda ingin tahu lebih dalam lagi tentang apa dimensi pikiran, apa dimensi batin. Terus Anda mencari referensi, mencari pemahaman tentang apa itu energi, apa itu dimensi batin, apa itu dimensi pikiran. Harapan saya seperti itu. Jadi materi ini hanya untuk memancing Anda ya, supaya Anda itu mampu mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri Anda, potensi besar yang ada di dalam diri Anda, yang selama ini tidak pernah Anda manfaatkan. Anda ya paling menggunakan dimensi pikiran, dimensi batin jarang ya. Kalau di persentase 99% Anda menggunakan dimensi pikiran, hanya 1% dimensi batin. Dimensi batin lewis kecentok kena masalah ya, lewis kecentok ndak iso keluar dari masalah, biasanya Anda akan menggunakan dimensi batin. Nah itulah teman-teman ya. Nah bagaimana supaya kita itu dimensi batin kita itu bisa bangkit ya, artinya bisa mendominasi. Tidak ada jalan lain kecuali Anda ini sering puasa ya. Jadi puasa, jadikanlah puasa itu sebagai tirakat Anda, laku tirakat Anda. Selain ibadah yang wajib, puasa. Silakan bebas ya, Anda mau puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa ngerawat, mutih dan sebagainya. Silakan atur Anda sendiri. Atur sendiri sesuai dengan kebutuhan fisik dan tubuh Anda. Ya. Nanti rasakan ya, 1 tahun Anda sering puasa gitu, dalam 1 tahun. Nah, itu pasti ya, dimensi batin Anda akan terbuka. Ya, bukan hanya untuk melihat kodam ya, melihat jin ya, melihat makhluk halus ya. Bukan. Tapi lebih kita fokuskan ya, untuk apa kita hidup gitu. Kita bisa melihat kehidupan kita gitu. Kita bisa melihat masa depan kita. Itu yang paling penting, itu seperti itu. Nah, demikian saudaraku Tan Senin ya. Semoga materi kali ini bisa memancing ya emosi Anda untuk belajar tentang dimensi batin dan dimensi pikiran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.